والتذكرا والتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف الإمام الحبيب زين بن إبراهيم بن سميد حفظه الله تعالى: ومتعنا بطول حياته في خير ولطف وعافية. آمين. الفصل الرابع: بأن قليل العلم خير من كثير العبادة. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وقال: بين العالم والعابد 100 درجة، بين كل درجتين حضر الجواد المضمر 70 سنة، ذكره في الإحياء. وورد أيضا مرفوعا: مجلس فقه خير من عبادة 60 سنة. وعنه صلى الله عليه وسلم: خير دينكم أيسره، وخير العبادة الفقه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير من أن تصلي 1000 ركعة. وعن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 100 ركعة تطوعا، وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل أحب إلينا من 100 ركعة تطوعا، إلى آخر ما قال. Kita melanjutkan kajian kitab Al-Manhajus Sawi fi Usul Tariqat Saada Al-Abi Alawi, karya guru besar Al-Habib Al-Imam Zain bin Ibrahim bin Sumaid, matta'ana Allah bituli hayatihi syarifah. Amin. Yang pertama, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Umamah Al-Bahili. Saya nanti nggak baca semua ya, yang maknanya mirip-mirip, kurang lebih saya nggak baca 2-3 kali supaya kita bisa berlanjut pembahasannya. Saya baca harfan-harfan. Rasulullah SAW disebutkan di hadapan Nabi ada 2 orang. Yang satu ahli ibadah, yang satu alim. Yang satu ahli ibadah, sholatnya rajin luar biasa, zikirnya rajin luar biasa, tapi nggak berilmu, nggak alim. Yang satunya lagi orang alim, orang yang berilmu, ahli ilmu. Disebutin di depan Rasulullah, maksudnya buat nanyain di mana yang lebih afdal nih, yang orang alim apa yang cuma ahli ibadah doang tapi nggak berilmu.
Kalau disebutin orang alim tuh otomatis semua fadhail yang berkaitan dengan ilmu mahmulun al-alim al-amil bi'ilmi. Kalau disebutin kata-kata alim atau fadilah-fadilah yang berkaitan dengan orang alim, maka maksudnya berarti orang alim yang ngamalkan ilmu. Nah, kalau orang alim yang nggak ngamalkan ilmunya udah pasti dicoret karena jadi bala tuh buat dia ujung-ujungnya. Jadi Nabi ketika ditanya mana yang lebih afdal, orang abid ahli ibadah saja atau orang alim yang mungkin ibadahnya nggak seberapa tapi dia ngamalin ilmunya, cuman ibadahnya nggak sedahsyat orang yang ahli ibadah, mungkin mana yang lebih afdal di antara keduanya? Akhirnya kata Rasulullah SAW, fadlul alimi ala al-abidi ka fadli ala adnakum. Kata Rasulullah kepada sahabatnya, sebagaimana ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, keutamaan orang alim atas orang yang ahli ibadah itu seperti keutamaanku, kata Rasulullah SAW, ala adnakum, atas orang yang paling rendah di antara kalian. Ya Allah, jangankan perbandingan Rasulullah sama sahabat yang paling rendah, ibu-ibu sekalian, ya, dibandingin para nabi dan para rasul yang paling mulia siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul anbiya wal mursalin. Nabi Muhammad ini pemimpinnya para nabi, para rasul. Nah, main-main. Kata Rasulullah, keutamaan orang yang berilmu dari orang yang cuma ahli ibadah doang tapi nggak berilmu itu seperti keutamaan aku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Saking jauhnya kedudukan antara orang yang hanya ahli ibadah dengan orang yang berilmu. Insyaallah, mudah-mudahan walaupun kita belum bisa jadi ulama, anak-anak turunan kita Allah jadiin ulama, mudah-mudahan. ورد أيضا مرفوعا مجلس فقه خير من عبادة 60 سنة خير دينكم أيساره وخير العبادة الفقه. Di dalam satu riwayat disebutkan, ada hadis riwayat Imam Ad-Dailami dalam Musnadul Firdaus, walaupun hadis dhaif tapi untuk fadailul amal bisa diamalkan. Majlis fiqhin khairu min ibadati 60 sana. Majelis ilmu agama, ini kalau ada bahasa fikih di hadis itu bukan berarti fikih ini fikih harus ilmu fikih. Karena istilah tafaqquh fiddin itu intinya memahami ilmu agama. Fikih itu digunakan untuk istilah ilmu fikih, khusus untuk ilmu hukum-hukum itu belakangan penggunaan itu. Tapi istilah tafaqquh fiddin, majelis fiqhin itu maksudnya adalah ilmu agama. Majelis mempelajari ilmu agama, majelis fiqhin itu khairun min ibadati 60 sana. Itu kita duduk di majelis belajar ilmu agama lebih baik daripada ibadah 60 tahun, ibu-ibu sekalian. Siapa yang sanggup ibadah 60 tahun? Jangankan 60 tahun, seharian 24 jam bu, disuruh sholat terus-terusan, sanggup? Udah jangan 24 jam dah, 5 jam terus-terusan sholat, sanggup? Ya udah jangan 5 jam dah, 2 jam terus-terusan sholat, sanggup? Agak. Insya Allah, terawih diajak 1 juz pada kamu boba sembuh di mulut. Wajib tuh. Ini kita duduk di majelis belajar ilmu agama, asal niatnya lurus, niatnya baik, itu lebih bagus daripada, lebih baik, lebih utama daripada ibadah 60 tahun. Masya Allah. Aja beruntung yang hadir nih. Insya Allah pulang dari sini bawa pahala mutlak semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Apalagi jilbabnya pakai jilbab Palestina soalnya. Udah bersiap kita kirim ke Gaza insya Allah. Allahu Akbar. Monas datang deh. Nah, ke Monas datang nggak kemarin? Datang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi bukti kepedulian kita kepada saudara kita di Palestina nanti insyaallah. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzar, la an taghduwa fa ta'allama ayatan min kitabillahi khairun laka min an tusalliya 100 rak'ah. Wa la an taghduwa fa tu'allima baban min al-'ilmi 'umila bihi aw lam yu'mal khairun min an tusalliya 1000 rak'ah. Ada di pagi yang sholat
sholat atau semalam sholat tahajud 100 rakaat ada nggak? Nggak ada. Kalau tadi sholat duhanya mungkin ditambah sholat sunnah macam-macam 100 rakaat ada. Ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, isnadin hasan, dan Al-Hafidz Al-Mundhiri dalam Targhib wa Tarhib. Dalam hadis ini disebutkan, wahai Abu Dzar, Rasulullah ngomong ke Abu Dzar, andai kata kamu bergegas dari rumahmu, fata'allama, aslinya itu fatata'allama. Nah, dia boleh dihadaf, kalau tak berenjeng 2 kali begitu di Alfiyah Ibnu Malik disebutkan itu boleh dibuang. Aslinya fata'allama jadi fatata'allama jadi fata'allama. Di Nadham Maqsud ini masalah juga ada. Fata'allama ayatan min kitabillahi khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'ah. Wahai Abu Dzar, andai kata kamu berangkat dari rumahmu bergegas kemudian kamu belajar 1 ayat aja dari Al-Quran, 1 ayat dari Al-Quran kamu pelajarin, ngaji, belajar ayat-ayat Al-Quran, pemahaman yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran, khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'ah, itu bagimu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Masya Allah. Rugi, makanya orang yang nggak ngaji itu rugi. Bukan ustadznya rugi, bukan ustadznya yang rugi, yang nggak datangnya rugi, benar-benar rugi. Wala anta kedua fatu'allima baban. Nah, ini buat ustadzahnya nih. Makanya jangan sampai niatnya ditukar dengan dunia, niatnya ditukar karena keinginan memperkaya diri, niatnya ditukar dengan harta. Kenapa? Soalnya rugi ustadzahnya, habibnya. Kalau niatnya gak lurus rugi. Kenapa? Karena pahalanya gede banget. La anta kedua fatu'allima baban minal ilmi. Andai kata kamu keluar dari rumah, fatu'allima baban minal ilmi, kamu mengajarkan 1 bab ilmu, umila bihi aw lam yu'mal, baik diamalkan atau enggak diamalkan. Kamu ngajar wahai ustaz, kamu ngajar wahai ustazah, ya kamu ngajar wahai habib, wahai kiai, itu baik diamalkan atau enggak diamalkan ilmunya, khairun laka min an tusalli al faraqah, itu lebih baik daripada kamu sholat 1000 rakaat. Masya Allah. Jadi makanya sebagai guru ini nasihat buat diri anda sendiri nih, dan buat siapapun yang ngajar, luruskan nih. Rugi kalau sampai ini pahala yang begitu besar niatnya gugur cuma gara-gara uang yang nggak seberapa. Nah, di sisi lain murid menghormati guru itu kewajiban murid. Betul apa kagak? Sepantasnya seperti itu. Nah, kita ke dokter, kita menghargai dokter, dibayar ke dokter. Itu lain urusan, itu dari sisi lain. Tapi dari sisi gurunya mesti ngurusin niat. Jangan sampai niatnya karena pengen mencari uang, niatnya karena pengen mencari dunia, niatnya karena pengen mencari popularitas. Rugi. Karena kita ngajar sekali, seorang guru itu lebih baik daripada dia sholat 1000 rakaat. Ada yang sanggup sholat 1000 rakaat? Ada yang sanggup kakinya gak nampak. Kuntilanak loh. An Abi Dzar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala babun min al-ilmi nata'allamuhu ahabbu ilayna min 100 rak'atin tatawwu'an. Allahu akbar. Wa babun min al-ilmi nu'allimuhu umila bihi aw lam ya'mal ahabbu ilayna min 100 rak'atin tatawwu'an. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir dan seterusnya. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Abu Hurairah dua-duanya sama-sama ngomong nih. Dua-duanya sahabat Nabi, ini bukan perkataan Nabi, tapi hadis mauquf 'ala sahabah. Babun min al-ilmi. Andai kata 1 ilmu aku pelajari, kata Sayyidina Abu Dzar sama Abu Hurairah, ahabbu ilaina min 100 raka'atin tatawwu'an, itu lebih aku senang daripada sholat sunnah 100 rakaat. 1 bab ilmu aku ajarkan, nu'allimuhu aku ajarkan, baik diamalkan atau nggak diamalkan, pokoknya aku ajarin aja dulu. Ahabbu ilaina min 100 raka'atin tatawwu'an, itu lebih bikin saya girang daripada 100 rakaat sholat sunnah. Masya Allah, alhamdulillah. Akan di sini Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumit mengatakan, waqad dhahara bima dzakarna anna al-ishtighala bil ilmi lillahi afdalu min nawafil al-ibadati wal badaniyah min salatin wa siyamin wa tasbihin wa du'ain wa nahwi dhalik. Maka dari apa yang telah disebutkan, kata beliau, menjadi jelas bahwasanya menyibukkan diri dengan ilmu, kita menyibukkan diri dengan ilmu, al-ishtighal bil ilmi, menyibukkan diri dengan ilmu,
Karena Allah, lillah, karena Allah. Bukan karena mencari ijazah. Bukan karena pengen terkenal kalau udah alim. Bukan karena pengen dibilang ini dengan itu, tapi karena Allah. Ya, ada embel-embelnya, harus karena Allah. Itu afdal, menyibukkan diri dengan ilmu karena Allah afdal, lebih afdal min nawafil ibadat al-badaniyah, daripada ibadah-ibadah sunnah yang dilakukan oleh badan kita. Sholat, puasa, tasbih, doa, dan lain sebagainya. Itu lebih afdal. Kita duduk di majelis ilmu lebih afdal. Bukan berarti yang lain ibadah gak bagus. Ibadah bagus, cuman kita menyibukkan diri dengan ilmu itu lebih afdal. Kenapa? Alasannya apa, Beb? Lianna naf'al ilmi ya'ummu sahibahu wan nas wan nawafilul badaniyah maqsura ala sahibiha. Kalau kita ibadah, sholat, yang ngerasain diri kita sendiri ke orang lain? Diri kita sendiri. Tapi kalau kita menuntut ilmu, kita punya ilmu, ilmunya bisa kita tularin ke orang lain. Yang ngerasain diri kita sendiri atau banyak orang? Banyak orang. Berarti yang manfaatnya buat banyak orang lebih afdal apa enggak? Oh, itu alasan yang pertama. Alasan kedua, wali'anna al-ilma musahihun li ghairihi min al-ibadat, fahiya taftaqiru ilaihi wa tatawaqqafu alaihi wa la yatawaqqafu alaiha. Ya, karena yang namanya ilmu itu tugasnya untuk membenarkan selainnya daripada ibadat. Ibadat itu ketahuan benar kagaknya, tolak ukurnya dengan ilmu. Kalau kita kagak ada ilmu, mana kita tahu ibadah kita benar apa kagak? Kalau ibadah kita kagak tahu benar apa kagak, bagaimana mau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ilmu fungsinya dia musahih. Dia buat meluruskan kalau ada ibadah-ibadah kita yang nggak pas, yang nggak memenuhi syarat, yang rukunnya nggak terpenuhi, itu fungsi ilmu. Itu alasan yang kedua. Jadi ibadat itu butuh kepada ilmu. Ilmu belum tentu butuh kepada ibadah. Berarti mana yang lebih afdal? Ilmu. Menyibukkan diri dengan ilmu. Nah, tapi ujung-ujungnya tadi ilmu itu bisa mendapatkan pahala kalau diamalkan. Tetap ya, fadail ilmu itu nanti mahsyurun ala fadail ulama, mahsyurun ala ulama al-amilin. Tetap ilmu kalau nggak diamalin jadi bala, jadi musibah. Yang ketiga, kenapa alasannya kok kita menyibukkan diri dengan ilmu itu lebih afdal daripada ibadah-ibadah sunnah? Wali annal ulama awarasatul anbiya alaihi wassalatu wassalam wa laysa dzalika lil muta'abbidin. Alasan yang ketiga nih, karena ulama itu adalah pewaris Nabi. Ahli ibadah nggak disebut pewaris Nabi. Yang disebut pewaris Nabi adalah ulama. Nggak main-main kok jadi pewaris Nabi. Al-anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma. Para nabi nggak mewarisi dinar dirham, mereka nggak mewarisi uang, nggak mewarisi tanah, nggak mewarisi aset, tapi yang diwarisi adalah ilmu warisan para nabi. Al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Ahli ibadah disebut waris Nabi itu bukan? Enggak, itu yang ketiga sebabnya. Nah, kemudian sebab yang keempat, kenapa menyibukkan diri dengan ilmu? Ya, itu lebih afdal daripada menyibukkan diri dengan ibadah. Tapi tetap ibadah harus. Tapi kenapa gini kita baca yang lebih afdal? Wali anna ta'atal alimi wajibatun ala ghairihi fihi. Nah, karena taat sama orang alim itu wajib di dalam keilmuannya. Taat sama orang alim itu wajib di dalam keilmuan. Nanti kalau orang alim bilang wajib nih hukumnya ente ngelakuin ini, wajib ente taat. Fihi fi ilmihi. Kali anna ta'atal alimi wajibatun ala ghairihi fihi fi ilmihi. Nah. Ya taat kepada orang alim itu wajib. Taat kepada ahli ibadah wajib apa kagak? Nggak ada urusan. Emang kita urusan apa sama dia? Kalau orang alim kan ngasih arahan buat kehidupan kita. Nih, jangan ente lakuin, ini haram hukumnya. Ini jangan ente lakuin, ini nggak bagus. Rasulullah marah kalau ente ngelakuin ini. Kita dinasihatin begitu, harusnya kita taat. Buat kebaikan kita taat. Buat kebaikan kita, kalau kita nggak taat, yang rugi siapa? Kita sendiri. Itu alasan yang keberapa tadi?
Yang keempat. Kemudian alasan yang kelima, wali annal ilma yabqa atharuhu ba'da mauti sahibihi wa ghairuhu minan nawafili tanqati'u bi mauti sahibiha. Alasan yang kelima, karena ilmu bekasnya masih akan ada walaupun orang udah meninggal. Ulama-ulama udah meninggal tapi kitabnya masih kepake, muridnya masih nyebar kemana-mana, ilmunya disebarin. Sedangkan ahli ibadat, orang yang meninggal ibadahnya selesai nggak? Selesai, putus ibadahnya udah. Begitu dia meninggal selesai, putus ibadahnya. Nggak bisa dia lanjutin ibadah. Tapi ilmu, orang yang berilmu walaupun dia meninggal, selama ilmunya bermanfaat, diajarkan terus ngalir ilmunya, saudara. Kemudian yang keenam, wali anna fi baqa'il ilmi ihya asy-syari'ati wa hifdha ma'alimil millah. Karena dengan bertahannya ilmu, dengan terus lestarinya ilmu, di anna fi baqa'il ilmi, dengan lestarinya ilmu, itu ada apa? Ihya asy-syari'ati wa hifdha ma'alimil millah. Syariat menjadi hidup dan simbol-simbol agama menjadi terjaga dengan lestarinya ilmu. Selama ilmu masih hidup, selama ilmu disebarkan, maka selama itu pula syariatnya Rasulullah SAW masih hidup. Alhamdulillah. Makanya kadang-kadang ada orang kurang ajar, Bu, mengatakan apa? Ntar emang kalau anak saya mondok bisa jadi apa? Anak saya mondok dapat apa? Paling lo bejat. Itu emang apaan yang didengar dari tadi tuh? Itu keistimewaan yang tadi tuh nggak bisa dibeli dengan dunia seisinya, Bu. Betul apa kagak? Nggak bisa. So enak itu anak saya mondok jadi apa? Anak saya kalau mondok dapat apa? La ilaha illallah. Ijazah bagus. Saya juga nempuh pendidikan formal. Saya sampai sekarang masih kuliah. Saya kalau Sabtu Minggu kuliah online, kuliah S3 doktoral. Sampai sekarang doain biar lancar insyaallah. Sampai sekarang ijazah penting. Bagus, yang namanya ijazah itu kebutuhan zaman, sekedar buat formalitas. Tapi yang intinya itu adalah ilmu. Yang intinya nih fadilah ilmu ini nih yang nggak bisa dibayar dengan apapun. Jangan pandangan kita dirusak dengan pandangan orang sekuler yang mau memisahkan ilmu dengan agama. Yang inti yang kita cari ini nih fadilah, maqam inda Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya ketika kita udah mati pahalanya terus ngalir. Ketika kita mondokin anak-anak kita, walaupun kita nggak sempat jadi ulama, tapi kita mondokin anak kita, berusaha berjuang. Nggak enak, Bu, bisa sama anak. Anak kita pengennya bareng-bareng terus, betul apa kagak? Akhirnya begitu lulus SD dipondokin, tuh anak sakit, ibu nahan rindu, luar biasa, kadang-kadang nangis. Ibu saya, Bu, waktu pertama kali mondokin saya nangisnya seminggu lebih. Benar, pertama kali mondokin saya anak pertama, anak kesayangan, anak boleh kepengen. Karena ibu saya waktu nikah 3 tahun gak dapet anak sama abah saya, baru habis itu dapet saya. Anak boleh kepengen, pertama kali dipondokin seminggu, Bu, nangisnya, Bu. Seminggu nangisnya. Setiap pulang liburan tuh girang orang tua. Begitu mau balik lagi nangis lagi 2 hari. Sakit, pisah jauh dari anak, sakit apa enggak, Bu? Pegel apa enggak? Pegel. Kangen rindu sama anak. Yang namanya bisa dari anak, saudara. Biaya pesantren dan lain sebagainya. Tapi nanti hasilnya, saudara. Fadilah-fadilahnya. Kalau kita baru tahu ini semua putar kalau kita udah dikubur. Ini baru kebuka semuanya. Ya Allah, untung dulu anak saya pondokin. Ya Allah, untung dulu saya aktif ikut majelis taklim, ya Allah. Ya Allah, untung dulu saya ikut ngaji, ya Allah. Capek yang saya rasakan ketika ngaji. Nunggu ustaz walaupun Habib Hanif datangnya jam 11. Diajaknya mikrolet sama Ustazah Umanah dari kesono kemari. Masya Allah, nggak sebanding dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas atau tidak? Berarti beruntung nggak kita ngaji nih? Beruntung nggak kita hadir majelis? Nikmat atau tidak? Sama-sama ikutin saya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dari hati ucapinnya Alhamdulillah. Lakal hamdu ya Allah.
sehingga kita bisa duduk di majelis ilmu sampai akhir hayat kita dapat terus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Wa mimma yadullu aidan ala rujhan al-ilm wa afdaliyatihi ala sa'ir al-ibadat al-qasirah ma dzakarahu Ibnu al-Hajj al-Maliki fi kitabih al-Madkhal. Qala rahimahullah warada fi al-hadits anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma 'amalul birri fil jihad illa ka basqatin fi bahrin wa ma 'amalul birri wal jihad fi talab al-ilm illa ka basqatin fi bahrin. Allahu akbar. La ilaha illallah. Ma 'amalul birri fil jihad illa ka basqatin fi bahrin. Ya, di sini dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya kalau semua amal-amal ibadah dibandingkan dengan jihad fisabilillah seperti yang dilakuin saudara-saudara kita di Palestina nih sekarang nih, itu semua amal ibadah dibandingkan dengan jihad fisabilillah kabasqatin fi bahrin, seperti orang yang ngeludah di lautan. Kira-kira ludah kita dibandingin air laut sebanding apa kagak? Kagak ada seujung kukunya. Kecil. Ini amal-amal kita nih dibandingin sama orang-orang yang lagi berjuang di jalur Gaza, yang lagi jihad fisabilillah, kecil. Makanya kita kalau bicara wali itu bukan berarti yang harus lagi duduk di majelis terus bakar dupa. Nggak harus begitu. Itu yang di jalur-jalur Gaza, yang ketika rumahnya hancur, anak istrinya wafat syahid, kemudian dia masih bisa mengatakan dengan senyum, alhamdulillah, ini semua dari Allah. Kami yakin dengan janji Allah. Itu wali itu. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Allahu akbar. Itu kita ngomongan, kita bersyukur sama Allah, nerima ketentuan Allah. Kalau omongan itu dikatakan oleh ustadz di dalam ruangan ber-AC, gampang bu. Siapa juga bisa ngomong begitu. Ini orang-orang Gaza rumahnya hancur. Rumah yang dia bangun kerja puluhan tahun, pontang-panting setengah mati, anak bininya meninggal dunia syahid. Di bawah reruntuhan, diwawancarain bagaimana perasaanmu, dengan senyum dia ngomong alhamdulillah, puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini ketentuan dari Allah, Allah berikan. Selama kita masih punya Allah, kita hidup tenang. Kalau kita hidup di dunia berarti Allah masih selamatin, kasih kesempatan. Kalau meninggal dunia berarti syahid, dapat kenikmatan dari Allah. Itu kalau yang begitu, kalau bukan wali, terus wali siapa? La ilaha illallah. Maka di sini dikatakan ya, amal-amal baik nih, amal-amal baik kita nih semua segala macam, sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Itu kalau dibandingin dengan jihad di jalan Allah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, itu cuma ibarat kata ludah di tengah lautan. Nggak ada artinya, kecil kita. Makanya kita jangan berhenti ngebantu mereka. Itu jangan berhenti ngebantu mereka. Ya, minimal kita mudah-mudahan nanti kecipratan keberkahannya mereka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini ibu-ibu pakai jilbab Palestina ini bagian dari jihad ini. Ini kan pakai jilbab Palestina gini masuk mikrolet dilihatin orang bu. Betul apa enggak bu? Seenggaknya ngasih pesan, gue bersama Palestina, lu mau apa? Betul apa enggak bu? Ini termasuk bagian dari jihad. Kita mendukung Palestina. Yang penting jangan lupa, jangan jihad teriak Palestina habis itu ngamuk sama laki. Husnul taba'ulika li zawjika ya'dilu dzalika kulli. Ada sahabiah bu, perempuan sahabat datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, itu laki-laki enak banget ya Rasulullah. Mereka bisa jihad di jalan Allah, bisa perang laki-laki itu ya Rasulullah. Laki-laki itu mereka dapat syahadah, dapat pahala syahid ya Rasulullah. Kami perempuan juga mau seperti laki-laki ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Husnul taba'ulika li zawjika ya'dilu dzalika kulli. Kamu jadi istri yang baik, jadi istri yang solehah, nggak merengut aja bawaannya sama laki. Nurut, nggak betekingan, kau betekingan lu. Udah lama kan nggak dengar tuh kata-kata. Nggak betekingan. Husnul taba'ulika li zawjika, kata Rasulullah. Kamu jadi istri yang baik, itu ya'dilu dzalika kulli, itu nandingin pahala-pahala jihad fisabilillah semuanya. Masya Allah. Makanya kalau di medan perang mereka jihadnya dengan rudal, dengan pedang, dengan pistol. Pistolnya ibu-ibu sodet, perisainya penggorengan,
masak buat laki, niatin jihad di jalan. Ini bukan saya yang ngomong, ini bahasa hadisnya baginda Nabi besar Muhammad. Husnul taba'udika li zawjika ya'dalu dzalika kullih. Nah. Kemudian wa ma'amalul birri wal jihad fi talabil ilmi ila qabsatin fi bahrin. Kemudian ya, amal-amal soleh dan jihad kalau dibandingkan dengan talabul ilmi, menuntut ilmu, qabsatin fi bahrin. Itu seperti orang ngeludah di lautan. Saking luar biasanya pahala nuntut ilmu. Makanya ibu-ibu biasanya kalau anak di pesantren, setan godainnya luar biasa. Godain biar izin, godain biar hadir kawinan sepupunya. Ada aja alasan mau izin, Bu. Karena setan gak rela anak kita ini dapat pahala begini, setan gak rela. Pokoknya ibu-ibu ini kalau anak di pesantren ada aja godaannya. Ntar gatal-gatal lah, minta pulang lah. Motor anak saya gak betah. Karena setan gak pengen anak kita dapat pahala ini. Itu, Bu. Begitu anak ibu dapat pahala ini belajar, ibu yang dapat pahalanya semua. Setan bakal ngegodain terus bagaimana caranya. Makanya kalau mau pengajian godaannya berat. Ini sekarang bukan anak-anak, ibu-ibunya. Kalau mau pengajian godaannya berat, benar luar biasa. Kenapa? Karena setan gak rela nih kita dapat pahala ini nih. Pahala ngaji untuk ilmunya baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas apa kagak nih? Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih kita istiqamah, bisa terus menuntut ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita husnul khatimah. Amin ya rabbal. Sekarang kita ngaji kitab yang kedua, yaitu kitab Al-Ajwibah Al-Ghaliyah. Sampai mana kita ya? Man arafa nafsah. Nah, man arafa nafsah arafa rabbah. Fadhal Ustaz, dibaca Ustaz, tabarrukan nama Habib Zain. Man arafa nafsah arafa rabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Ajwibah fi aqidatil firqatin najiyah bil Habib Zain bin Najin al-Abidin al-Alawi. Nafa'ana bihi wa bikum wa bi ulumihi wa bi ulumihi fi dunya wal akhirah. Bilangkan, man arafa nafsah arafa rabbah. Ma ma'na qawli ba'dihi man arafa nafsah arafa rabbah? Jim jawab, ma'na hadhihi al-kalimah anna al-ma'rifata bin nafsi hiya tariqatun ila ma'rifatillahi ta'ala. Falau nadhara al-insanu ila ajzi nafsihi wa quzuriha wa iftigariha wa ikhtihariha wa annaha la tastati'u an tajliba naf'an li nafsiha wa la an tadfa'a dhurran anha, ya'lamu min dhalika anna laha rabban wa khaliqan huwa al-munfaridu bi ijadiha wa imdadiha wal qa'imu 'alayha bima kasabat wal mujazi laha bima 'amilat. ويستدل بذلك على كونه عبدا مربوبا وأن أمره بيد غيره ألا وهو الله العزيز الحكيم. وكذا إذا نظر الإنسان إلى مبدأ خلقه فإنه كان في العدم ليس له وجود فأوجده الله تعالى بمحض الكرم والجود. خلقه من قطرة ماء ونطفة ومذرة ثم صوره وشق سمعه وبصره إلى أن صيره في أحسن التقويم وحلاه بمفاخر جليلة ومناصب عالية ودينية ودنيوية. قال الله جل ذكره ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Ahsantum, barakallahu fikum. Kita ngelanjutin ngaji kitab yang kedua, yaitu Al-Ajwibah Al-Ghaliyah, membahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang pembahasan berikutnya. Ada perkataan yang populer apalagi di kalangan ahli tasawuf, khususnya sufi, kalangan sufi, man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, dia bakal kenal Tuhannya. Siapa yang kenal dirinya, kenal Tuhannya. Apa maksudnya, Bib? Saya kenal diri saya, nama saya Fulana, tapi saya belum mengenal Tuhan saya. Katanya yang kenal diri kenal Tuhan. Apa maksud perkataan ini? Perhatikan baik-baik. Ini butuh konsentrasi sedikit. Siapa yang kenal dirinya kenal Tuhannya. Maksudnya ya, ma'rifatu al-ma'rif anna al-ma'rifata bin nafsi hiya tariqun ila ma'rifatillah ta'ala. Mengenal diri kita adalah jalan
untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya gimana, Bib? Ya. Anak kasih gambaran. Kita ini manusia, Bu. Kadang-kadang manusia sombong gak kepukul lagu. Betul apa kata? Sombong manusia gak kepukul lagu. Berasa dirinya, ada yang sombong dengan kekuatan fisiknya. Berani, jago main pukul, main berantem. Ada nggak yang sombong model begitu? Ada yang sombong dengan ilmunya, berasa dirinya paling pintar. Gue sekolah S2, S3, S-doger, S segala macam dah. Ada nggak yang begitu? Ada. Ada manusia yang sombong dengan duitnya. Ada nggak yang begitu? Banyak. Ada manusia yang sombong dengan jabatannya. Banyak nggak? Waktu lagi nyalek, orang dicari-cari, dikejar-kejar. Begitu udah jadi, ganti nomor. Nengok aja kagak. Betul apa kagak? Ada manusia yang sombong macam-macam udah. Kalau kita sebut sombong dengan ketampanannya, kecantikannya, ada nggak? Banyak. Kadang-kadang manusia ini nggak mikir, dia sombong dengan apa? Dengan fisiknya, dengan ilmunya. Satu aja pembuluh darah pecah, Bu. Naudzubillah min dzalik. Satu aja pembuluh darah pecah. Ini pembuluh darah dalam tubuh kita banyak nih, Allah ciptain nih. Satu aja pembuluh darah pecah, apa yang terjadi? Stroke. Udah stroke, masih kuat, masih pintar. Rontok ilmunya, rontok itu semuanya. Gue mau cek sendiri nih. Latihan baik-baik. Siap ngaji? Udah stroke masih kuat, masih pintar, masih berasa cakep. Udah merengos sendiri, masih berasa cakep. Jabatan kalau udah nggak bisa ngapa-ngapain ada artinya. Gelar ada artinya. Orang yang kenal dirinya lemah, dirinya nggak bisa apa-apa, dia bakal sadar dia bukan siapa-siapa. Ada Allah yang maha besar, yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha sempurna, yang maha memberikan segala-galanya. Kita baru sadar itu semua kalau kita sadar diri kita lemah. Kalau kita sadar diri kita miskin, kita akan tahu yang maha kaya siapa? Allah. Allah. Apa sih yang kita punya? Yang manusia punya ini apa? Kalau Allah mau cabut sebentaran, selesai nggak? Selesai. Tapi kekayaan Allah habis apa nggak? Habis. Yang maha mengetahui siapa? Allah. Pengetahuan Allah tiada batas, tiada permulaan, tiada akhir. Sedangkan pengetahuan manusia tahu cuma apa yang Allah kasih. Kalau Allah cabut selesai apa nggak? Selesai. Man arafa nafsa arafa rabbah. Manusia kecil. Kalau Allah Ta'ala pecahin dikit pembuluh darahnya, geser dikit sarafnya. Terapi, Bu, tiap hari terapi, geser saraf dikit, Bu. Oleng, langsung oleng. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita kadang ini nggak tahu diri, manusia ini nggak tahu diri. Udah tahu semuanya dari Allah, udah tahu ini semuanya dari Allah, tapi kadang-kadang nggak mau nurut sama perintah Allah, nggak mau ngejauhin larangan Allah, karena kita nggak sadar diri kita. Tapi kalau kita sadar diri kita kecil, kita tahu ada Allah yang maha besar. Kita sadar diri kita miskin, fakir, kita tahu ada Allah yang maha kaya. Kita sadar diri kita bodoh, kita akan tahu ada Allah yang maha mengetahui. Bu, manusia nih dengan segala profesor, doktor, universitas, itu neliti tubuh orang belum selesai. Tubuh manusia ini penelitiannya belum selesai. Ada banyak hal-hal yang ilmu kedokteran itu belum jangkau. Padahal tubuh manusia udah dibedah, udah diteliti ratusan tahun dari zaman Ibn Sina.
Ilmu kedokteran udah ada, penelitian kedokteran udah dimulai. Itu orang meneliti tubuh manusia belum selesai. Sehebat apapun teknologi, bisa bikin gigi seperti yang Allah ciptakan? Semahal apapun gigi palsu, mau dari emas lagi saudara, malah makin jelek kelihatannya. Betul apa enggak? Sehebat apapun manusia, meneliti dirinya aja belum tuntas, bagaimana meneliti alam semesta? Allahu Akbar. Lautan, Bu, lautan. Ini kan mayoritas di bumi ini diisi dengan laut. Itu yang dijangkau oleh ilmuwan dari lautan itu hanya 5%. Itu 5% klaimnya ilmuwan. Mungkin menurut saya 5% pun gak sampai. Ini yang dijangkau bukan soal luasnya ya, yang dijangkau bukan. Ini soal bicara penelitian yang berkaitan dengan laut. Itu saya baca, itu berdasarkan data dari NASA. Kalau nggak salah NASA itu mengeluarkan data itu. Itu yang dijangkau dari lautan itu cuma 5%. Belum alam angkasa. Ya Allah, kecil manusia kecil, mau apa sih manusia, mau apa? Terus nggak mau nurut sama aturan Allah gitu, merasa dirinya hebat. Oh saya manusia barat, teknologi kami canggih, mau ngapain lagi? Kadang-kadang di barat sekarang banyak orang ateis, udah silau dengan teknologi, silau dengan namanya madiyah, materialisme, apa-apa diukur dengan yang kasat mata, dengan yang materi. Padahal kecil, nggak berdaya manusia. Mereka lupa di balik penelitian kedokteran yang canggih, siapa yang menciptakan tubuh manusia? Di balik penelitian alam semesta yang canggih, siapa yang menciptakan alam semesta? Kalau manusia sadar dirinya nggak tahu apa-apa, dia akan sadar ada Allah yang Maha Mengetahui, saudara. Maka jangan sombong, manusia jangan sombong. Kenalin diri kita yang lemah. Ya Allah, jangan jauh-jauh. Ya jangan jauh-jauh, buang air aja, buang air. Buang air kecil, buang air besar yang menjijikan, yang kotoran. Itu begitu disumpah, ya Allah, begitu gak bisa keluar, kiamat manusia. Mau duitnya sebanyak apa lagi? Orang duitnya banyak nih, duit 500 triliun Bu. Mudah-mudahan Ustaz Daumana duitnya 500 triliun insyaallah. Tapi sehat walafiat insyaallah. Kalau Ustaz Daumana 500 triliun, paling gak saya kecipratan 100 Bu. Siap. Betul Pak Kagak? Duit orang 500 triliun, tapi nggak bisa kentut. Mau Bu? Ibu kentutnya ditukar sama duit 500 triliun, mau nggak? Naikin lagi, duit 1000 triliun ditukar sama nggak bisa buang air besar. Ditukar namanya 2000 triliun ke APBN. Atau 7.000 triliun, sekian ribu triliun kayak utang negara. Ditukar sama nggak bisa kencing, no. Berarti lemah nggak manusia? Duit ada artinya apa enggak? Yakin duit nggak ada arti? Nggak mau duit? Tapi sehat walafiat. Artinya setiap pesan yang mau saya sampaikan, manusia lemah nggak? Yang mau ente sombongin sama duit ente, terus nggak mau nurut perintah Allah. Apalagi kadang-kadang yang saya lebih sedih lagi Pak Bu, ya Allah, ini kenikmatan yang Allah berikan di semua yang tiada tara, tiada bandingannya, cuma gara-gara digaji sebulan 7 juta, 10 juta, sampai mau ngorbanin waktu sholat. Cuma gara-gara digaji sama atasan, sampai mau ngorbanin ngaturan Allah gara-gara taat perintah atasan. Ya Allah, alangkah bodohnya manusia seperti itu. Itu kita seperti itu. Kenapa? Mana arif anfusana, kita nggak sadar diri kita, sehingga kita nggak kenal Tuhan kita. Kalau kita sadar diri kita, kita kenal betapa lemahnya diri kita, kita kenal betapa besarnya anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, maka nggak bekalan kita mau menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini jelas saudara? Insya Allah. Kita dengarkan adzan dulu.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita baca sekarang kitabnya setelah saya akan jelaskan tadi substansi yang di kitab sudah saya jelaskan. Nah, tinggal kita baca kitabnya. Falau nadhara al-insan ila ajzi nafsi, andai kata seseorang manusia
melihat kepada ketidakmampuan dirinya, wa qusuriha wa iftiqariha wa inqihariha, dan betapa keterbatasannya, wa qusuriha, dan dengan keterbatasan dirinya, wa iftiqariha, dan betapa butuhnya dirinya kepada hal lain, wa inqihariha, dan betapa rapuhnya dirinya. Kalau aja orang melihat kepada itu, wa annaha la tastati an tajriba naf'an li nafsiha, bahwasanya dia nggak bisa menghadirkan manfaat buat dirinya, wala anta fa'adharna, tidak bisa mencegah keburukan dari dirinya. Kalau orang sadar tentang itu, ya'lam min dzalika, dari itu dia akan tahu annallaha rabban, kalau dia punya Tuhan, wa khaliqan, dia punya pencipta, wal munfaridu bi ijadiha, Tuhan itu yang Tuhan itulah yang menciptakannya. Satu saya yang dengan menciptakannya tanpa bantuan zat lain, wa imdadiha, dan memberikan pertolongan kepadanya, wal qaimu 'alaiha bima kasabat, dan Tuhan itu yang ngurusin semua urusannya dia atas apa yang dia lakukan, wal mujazilah bima 'amilat, dan yang membalas atas amalnya yang dia lakukan, wa yastadillu bidzalika 'ala kaunihi 'abdan marbuban. Kalau dia sadar itu semua dari Tuhannya, dia akan sadar bahwasanya dia hanya hamba Allah yang memiliki Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa anna amrahu biyadi ghairihi, bahwasanya urusannya ada pada urusannya ada di genggaman selainnya. Siapa selainnya? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau orang melihat bagaimana pertama kali dia diciptakan, yang tadinya kita nggak ada jadi ada, diciptakan dari benih, kemudian benih itu masuk ketemu sel telur, habis itu berubah jadi segumpal darah, habis itu berubah jadi segumpal daging, habis itu Allah bentuk dari itu tulang belulang, diciptain otak, diciptain jantung, diciptain paru, diciptain ginjal, diciptain kemaluan, habis itu bisa 9 bulan bertahan dalam perut sempit, pengap. Ya Allah Bu, kita bertahan sebentar di ketek laki ini nggak sanggup Bu. Nggak, bayangannya kan begitu. Dikempet aja sebentar, 10 menit sanggup apa kagak? Ini bisa bertahan dalam perut Bu. Sempit nggak perut? Sempit. 9 bulan bertahan dalam perut dalam keadaan berkembang. Habis itu lahir, subhanallah. Saya kadang-kadang, ya Allah, itu kalau lihat anak ngilu Bu, lihat orang lahirin. Luar biasa prosesnya tuh, Allah kasih luar biasa. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Habis itu bisa tumbuh itu anak bayi, nggak bisa ngejagain dirinya, tapi bisa selamat tumbuh. Ibu berapa jam sih mampu lihat bayi sehari? Paling top 12 jam bisa nongkrongin itu bayi. Sisanya, kalau ada kalajengking, kalau ada kelabang, kalau tuh anak tuh bergeser bagaimana? Tapi bisa tumbuh, mayoritas anak-anak bisa tumbuh, Allah jaga, selamat. Siapa yang melakukan ini semua? Siapa yang melakukan ini semua? Dari siapa ini semua? Terus masih nggak mau taat sama perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, masih melanggar aturan Allah, masih ragu dengan kebesaran Allah, masih mau sombong sama dirinya. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah kuatin iman kita. Amin. Allah kuatin Islam kita. Amin ya Rabbal Alamin. Saya baru sadar nih, tadi saya nanya sampai mana, Ustaz mana bilang sampai sini. Kayaknya udah dibahas Ustaz. Belum ya? Oh, di majelis lain saya. Majelis lain berarti. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita baca Fatihah, ya, kita doain guru kita Ustaz Umana, suami beliau, putra-putra beliau, mudah-mudahan Allah jaga zahir batinnya, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi rezekinya. Mudah-mudahan semua yang hadir di majelis ini yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, yang lagi sumpah Allah hilangin kesumpahannya, Allah bahagiakan dunia dan akhiratnya. Anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang solehin solehat. Suami kita Allah jadikan suami-suami yang baik di hidup sini suami. Mudah-mudahan semua yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya. Yang punya hutang Allah lunasin hutangnya. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah. Israel dihancurkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan 2024 Allah berikan kita pemimpin yang saleh, pemimpin yang baik, yang cinta kepada Allah, yang takut kepada Allah, yang cinta kepada Rasulullah, yang cinta kepada umat, yang betul-betul cinta kepada NKRI. La hadhihi
النية ولكل صالحة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita tutup dengan dzikrul jalalah seperti biasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah 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 Allah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu biha nab'ath insyaallah ta'ala minal aminin برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل احدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. اقض لنا ولوالدينا ولاولادنا ولاحبابنا ولمشايخنا حاجات. Semua angkat tangan, tundukkan kepala masing-masing, minta hajat-hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya. اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية. يا مولانا يا مجيب حاضرنا يا غيب توسلنا إليك بالحبيب. تقضي حاجاتنا قريب يا الله، تقضي حاجاتنا قريب يا الله، حاجاتنا. اللهم اشف مرضانا واشف أمنا الشريفة فاضل بنت فاضل بن يحيى. اشف مرضانا شفاء تاما عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما بجاه طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان شفائها ونور الأبصار وضيائها وقتل الأرواح بغذائها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. على هذه النية ولكل نية صالحة بسر الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah kita bertemu lagi di bulan yang akan datang. Insyaallah ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.